Ya, kita mulai saja karena di sini sudah bergabung 22 orang, berarti sudah lebih dari separuh kita yang ada di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda, hari ini merupakan pertemuan pertama kita belajar di semester pertama kelas 12. Bapak ucapkan selamat kepada Anda karena sekarang sudah berada di kelas 12 ya. Bagaimana rasanya sudah kelas 12? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Nah, masih banyak yang malu-malu ya Fadil? Banyak yang malu, Pak. Iya, iya. Baik, untuk pertemuan pertama ini, setelah absen, kita akan menjelaskan bagaimana pembelajaran kita untuk semester ini. Ya, ini sudah Pak siapkan materinya. Sudah bisa disaksikan? Sudah nampak di layarnya masing-masing? Sudah. Oke. Sukses belajar fisika. Nah, ya. Jadi pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan silabus pada semester 1 kelas 12. Kemudian trik cara belajar fisika ya yang baik nanti. Nah, silakan Anda perhatikan, jadi ini materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini. Ya, ini KD yang ada di semester pertama. Materi pertama yaitu listrik arus searah. Ya. Nah, KD pengetahuannya menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian keterampilannya melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Nah, jadi pada materi pertama ini kita membahas listrik arus searah ya. Listrik arus searah nanti akan kita jelaskan apa itu listrik arus searah. Kemudian KD 3.2 listrik statis materinya. Nah, KD pengetahuannya menganalisis muatan listrik, gaya listrik, watt medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian, ya gimana Dini Asri? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Gimana Fadil? Bapak, aman. Aman. Baik, kemudian KD keterampilannya 4.2 melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu materi KD yang kedua ya. Kemudian materi selanjutnya KD 3.3 itu tentang kemagnetan. Ya, KD pengetahuannya menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Kemudian KD keterampilannya melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Selanjutnya, materi yang keempat, induksi elektromagnetik. Ya. Nah, KD pengetahuannya 3.4 menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya materi yang kelima, rangkaian arus bolak-balik atau AC.
Ya. KD pengetahuannya menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Kemudian keterampilan mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik AC dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masih bisa mendengar suara Bapak dengan baik? Masih. Oke. Alhamdulillah Ya, walaupun masih. ada Bisa. Masih, suara Bapak Ibu yang lain ya, karena sekarang Bapak berada di labor komputer, jadi semua guru mengajar di sini secara bersama, jadi harap dimaklumi saja ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada 6 materi di semester pertama ini. Yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Pengetahuannya menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Ya. Kemudian keterampilannya mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Anda semua, itulah 6 materi kita pada semester pertama ini. Nah, semoga ini bisa kita tuntaskan dalam semester ini, walaupun kita belajar secara online atau daring ya. Baiklah, kemudian kita lihat. Ini semester 2, kita skip saja. Nanti kita lihat pada semester kedua ya. Pada semester kedua ini ada 5 KD. Jadi total seluruhnya 11. Nah, berikutnya bagaimana metode pembelajaran kita selama 1 semester ini? Nah, seperti yang sudah Pak sampaikan di awal kita membuat grup dahulu, untuk belajar kita akan menggunakan sistem daring dalam jaringan atau online. Ya. Jadi untuk teknisnya nanti akan kita sampaikan sesuai dengan materi dan waktu pembelajarannya nanti. Nah, jadi secara umum daring itu kita akan menggunakan konferensi video seperti ini kalau memungkinkan, ya. Atau kalau tidak kita komunikasi melalui Google Classroom, ya. Kemudian untuk keterampilan, jika memungkinkan akan kita laksanakan secara daring, ya. Tapi praktikumnya tidak nyata ya. Nah, kita menggunakan Lab Maya namanya. Jadi nanti akan Pak carikan materinya. Nah, kita akan seolah-olah praktikum seperti di labor. Nah, kemudian hasilnya akan dibuat dalam bentuk laporan. Ya, jadi Anda semua nanti akan ditugaskan membuat laporan hasil praktikum. Jadi ini jika memungkinkan. Kemudian masuk ke bagian penilaian. Nah, jadi dalam setiap pembelajaran tentu akan ada penilaian di akhir pembelajaran ya. Nah, penilaian yang akan diberikan yang pertama itu dalam bentuk kuis di Google Classroom. Ya, nanti akan Pak sediakan. Karena ini dalam pertemuan pertama masih belum ada ya. Yang ada tadi sudah Pak masukkan tuh materi beberapa video pembelajaran tentang materi KD pertama. Kemudian juga ada tugas. Ya. Nah, kemudian di akhir setiap KD nanti kita akan ujian secara online, ya, secara daring. Nanti akan diberikan soal, kemudian diberikan batas waktunya. Jadi kalau online itu, nah itu asiknya ada batas waktunya nanti. Jadi siapa yang ketinggalan, nah, itu tidak masuk nilainya. Jadi itu harus diingat-ingat ya. Kemudian direncanakan kalau kita belajar online selama 1 semester ini, tentu di akhir semester nanti akan ada penilaian akhir semester juga secara daring atau online. Ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh wakil bidang akademik. Kemudian penilaian keterampilan, ya, kita ambil tugas di Google Classroom juga. Kemudian laporan hasil praktikumnya secara online juga. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara belajar dengan Pak Rudi? Nah, jadi bagi Anda sekarang, kita juga sudah pernah belajar di kelas 10 dulu ya. Nah, yang pertama itu tentu harus betulkan dulu niatnya. Ya. Walaupun kita belajar secara online seperti sekarang ini, tujuannya tetap sama, ya. Nah, mencapai kompetensi yang diberikan. Kemudian di akhir semester nanti akan ada penilaian yang dilakukan ya. Jadi
walaupun seperti ini jangan anggap ya belajarnya asal-asalan saja. Jadi jangan ada anggapan seperti itu. Kita tetap serius ya. Karena Anda tentu sudah punya target masing-masing ya. Apalagi sekarang sudah kelas 12. Waktu belajarnya tinggal sedikit lagi ya. Nah, karena tujuan akhir menamatkan SMA itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu masuk perguruan tinggi ya. Jadi kalau belajarnya sungguh-sungguh, Bapak yakin nanti akan mencapai target yang diinginkan. Nah, kalau lalai-lalai, ya waktu itu sangat singkat sebenarnya ya. Walaupun ada 1 tahun, tapi 1 tahun itu tidak akan terpakai semuanya nanti ya. Kemudian yang kedua, nah tempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah, pasti Anda sudah paham maksudnya ini. Jadi kalau kita belajar seperti ini, jadi Bapak sebagai guru, Anda sebagai peserta didiknya, nah, itu. Kalau di luar nanti mungkin saja kita bertemu dalam suasana yang berbeda, mungkin dalam olahraga. Jadi mungkin Bapak bisa Anda anggap sebagai abang, Anda sebagai adik. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan konteksnya. Jadi apa maksudnya? Ketika belajar ya kita serius, ya kita serius. Tidak ada yang bercanda ya, bercandanya mungkin ada waktunya juga, gitu ya. Apa maksudnya Anda ya? Kemudian yang ketiga, disiplin kunci utama. Nah, jadi pasti Anda juga sudah paham ini maksudnya. Disiplin itu merupakan salah satu kunci kesuksesan juga, ya. Orang yang disiplin tentu dia bisa memanage waktunya dengan baik, ya. Tentu paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, harus punya buku catatan. Ya. Nah, walaupun kita belajar secara online, Bapak harapkan Anda juga punya catatan, ya, karena catatan itu kalau kita berternak ini itu ibarat talinya, ya. Kalau kita punya ternak, kalau tidak kita ikat dengan tali, tentu ternaknya bisa pergi kemana-mana nanti ya. Nah, dengan adanya catatan, Bapak harapkan apa materi-materi yang kita sampaikan, ya, yang penting. Nah, kalau lupa satu saat bisa kita lihat catatan lagi, itu fungsi catatan, ya. Nah, kalau tidak ada catatan, kemana kita akan melihat nanti lagi, ya. Nah, ya walaupun nanti materi-materi yang Pak sampaikan itu akan kita upload kembali berupa file, nah, tapi kita akan lebih paham, yakinlah, kita akan lebih paham kalau kita yang mencatat sendiri ya, karena kita tahu poin-poin apa yang kita terima pada waktu itu. Kemudian yang kelima, penilaian harus lengkap. Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, ada poin-poin penilaian. Jadi usahakan semua penilaian itu harus lengkap, ya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, kalau kosong tentu nanti kalau kita bagi secara rata-rata itu nilainya akan jauh berkurang, gitu ya. Nah, kemudian hindari ketidakhadiran. Nah, jadi masalah ketidakhadiran ini untuk kondisi daring ini bagi Anda yang mungkin sinyalnya susah atau mungkin ya kendala-kendala teknis lain itu bisa dimaklumi. Cuman untuk yang tidak ada gangguan, usahakanlah bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa hadir pada saat-saat yang sudah dijadwalkan, ya. Nah, kemudian jelaskan target. Nah, target ini kembali lagi ke niat tadi ya. Nah, target Anda belajar itu apa? Harus jelas. Nah, sehingga nanti apa yang ditargetkan itu akan tercapai di akhir kita belajar ini. Kemudian apa yang harus saya siapkan? Nah, ini terkait Ananda lagi. Nah, yang pertama jiwa, raga, dan pikiran ini tentu ya. Nah, tentu harus disiapkan. Nah, jiwanya siap, raganya siap, tapi pikirannya tidak siap. Nah, ini akan menerawang saja belajarnya nanti ya. Ya mungkin hadir pertemuan Zoom kali ini, semangatnya ada, jiwanya ada, tapi pikirannya entah kemana-mana, ya. Nah, akhirnya tidak fokus jadinya. Nah, bisa saja ngantuk jadinya nanti ya. Nah, kemudian orang yang jiwanya tidak ada, raganya ada, pikirannya ada. Nah, ini
tidak semangat nanti, tidak ada gairahnya dalam belajar nanti ya. Nah, kemudian jiwa, pikiran ada, raga tidak ada. Nah, ini tidak mungkin ya. Mungkin kita semangat saja, tapi raga kita tidak kita fokuskan untuk belajarnya. Tidak mungkin juga. Kemudian yang kedua, laptop atau Android. Nah, ini sudah kita sampaikan di awal dulu ya, Nanda. Untuk pembelajaran online ini fasilitas yang harus dimiliki agar pembelajaran nanti terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian buku catatan, ini sama seperti tadi. Usahakan buku isi 100 karena materi fisika itu lumayan banyak ya, karena kita akan mencatat rumus, kemudian contoh-contoh soal akan banyak, maka sediakanlah buku catatan. Kemudian yang keempat, buku tugas ya. Nah, buku tugas ini nanti tugas yang Anda kerjakan usahakan juga terangkum dalam satu buku supaya bisa dilihat kembali ya. Nah, karena fisika itu salah satu kuncinya adalah dengan banyak kita berlatih soal. Nah, soal-soal itu tentu dalam bentuk tugas ya. Nah, dengan kita banyak melaksanakan tugas, nah itu insya Allah materi yang Anda pelajari akan terterima dengan baik. Kemudian yang kelima, buku sumber. Nah, buku sumber itu bisa didapat di perpustakaan, di internet, dan lain-lain. Jadi ini bebas, silahkan ya. Yang penting ada buku pegangan untuk melihat, mungkin melihat materi yang akan dipelajari, ya, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa saya belajar fisika ya? Untuk apa saja saya belajar fisika? Nah, yang pertama tentu untuk mencapai target kurikulum yang nanti akan diujikan di akhir semester. Nah, ini sudah jelas. Nah, itulah nilai yang hasil akhirnya nanti nilai yang ada di rapor. Nah, apa yakin untuk naik ke kelas 12 itu tentu sudah memperoleh nilai yang bagus-bagus semua ya. Nah, kemudian selanjutnya USBN dan UN. Nah, tahun kemarin adalah UN terakhir ya katanya. Ini katanya baru. Nah, belum tahu nanti kita kebijakan beberapa bulan yang akan datang. Nah, UN tidak ada lagi, yang ada hanya USBN. Nah, fisika termasuk salah satu mapel yang akan diujikan. Nah, kemudian terakhir perguruan tinggi. Nah, jadi Anda belajar fisika itu karena nanti di perguruan tinggi juga banyak program studi yang menyangkut mapel fisika ya. Selain fisika sendiri ada di bidang teknik ya, telekomunikasi dan lain sebagainya. Jadi itulah untuk apa kita gunakan belajar fisika. Jadi kadang-kadang pertanyaan aneh seperti ini sering juga muncul ketika sebenarnya apa gunanya kita belajar ini, mempelajari ini ya. Salah satu dari tujuan kita belajar itu. Baik, terakhir, ini Anda kenapa Bapak buatkan seperti ini ya? Karena ada kata-kata bijak yang Bapak rangkum ini. Perencanaan yang gagal sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Nah, jadi kalau kita sudah berencana dengan baik, insya Allah hasil akhirnya nanti akan baik ya. Sedangkan sudah direncanakan seperti ini ya, atau apapun sebuah kegiatan yang sudah kita rencanakan itu belum tentu hasilnya sama seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tidak merencanakan dari awal. Nah, jadi intinya apa? Jadi silakan Ananda membuat semacam planning di awal semester ini, bagaimana saya akan belajar selama satu semester ini, ya. Nah, terlebih dengan sistem seperti ini ya, sistemnya baru, tentu akan banyak kendala yang akan kita hadapi nanti, ya. Nah, oleh karena itu, buatlah semacam perencanaan sehingga nanti Ananda bisa nyaman dalam belajar, ya, sehingga nanti ada target-target yang akan dipenuhi, sehingga akan terrealisasi dengan baik. Demikian Anda untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya.
Silahkan acungkan tangan atau langsung saja sampaikan di mikrofonnya masing-masing. Silahkan aktifkan suaranya. Oke, nah kita kembali ke ruang meeting kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Senyum-senyum saja nampak semuanya sudah sangat paham. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Gimana Aldo? Aman Bang. Aldo di grup banyak pertanyaannya. Di sini kok nggak muncul pertanyaan Aldo? Aman Pak. Aldo Alumandili Pak. Masya Allah. Kamu jadi Ya Abdi gimana? Kenapa bajunya masih baju tidur nampaknya ini? Abdi kusut baru Pak. Untuk sebentar ya kita lihat di Google Classroom kita. Nah, di sini yang sudah mengisi baru 14 orang. Kemudian kita lihat di kelas. Yang baru bergabung 31 orang. Nah, siapa yang belum? Silahkan dicek di sini. Ini Sandi Al-Faruq, siapa ini? Anggota baru itu Pak. Anak baru. Hah? Anak baru? Pindahan mungkin baru Pak. adik Benny. Mutiara Alfat, Putri Wahyuni, Faizul, Sesiana Amira. Saudara Fadil, saudara Fadil. Siapa? Apa sih Ben? Masuk ilegal tuh Pak. Ilegalnya. Angkatan Corona. Beni. Beni udah nih, Beni. Aman Tanjung Pinang Ben. Aman. Mantap. Oke, jadi silakan bagi siapa yang belum bergabung, bergabung di kode kelas yang sudah Pak sampaikan tadi di grup ya. Oke, Pak. Ya, oke. Oke, yang belum isi absensi? Ini baru 14 orang. Pinter, Pak. Ayo, nggak usah siapin ke Tayo. Apa sih? Belum mandi ke Tayo. Udah ya. Saya Yang baru mengirim foto baru harus berfoto, Pak. Haruslah. Harus berfoto, Pak. Iya. Nggak bisa, Pak. Belum mandi. Mana tuh Pak? Nggak apa-apa, jangan Pak. Screenshot, Pak. Silpi tidur dia tadi Pak. Kasih foto aku bangun tadi situ ya. Nah, ini dia contoh foto desain ya. Nah. Untung foto. Bisa di pabrik, Pak. Gak apa-apa, kita lihat contoh kasus. Nggak apa-apa pakai filter, Pak. Boleh. Nah, Silvia Astrina. Silpi. Lihat WA Mupi. Sil. Ini yang baru mengisi absen ini ya. Ini daftar yang sudah mengisi absen. Abdi Pak Ado. Abdi. Nah, ini Sandi Al-Faruq ini belum mengisi absen lagi nih. Siapa nih? Sandi Al-Faruq ini belum mengisi absen. Siap Sandi Pak. Apa Padil? ISIS tuh. Nah, Fadil belum mengisi absen, Fadil. Sekolah nanti kabar Dil.
Apa nih? Aldo, mana baju pramukamu, Do?